ngok, benar-benar ngegas agar secepatnya bisa melewati rumahnya Pak Joko. Ada seorang ibu-ibu yang sedang menyapu sambil membersihkan toko. Hampir setiap malam dia itu seperti mendengar suara Bu Joko sedang menangis, merintih kesakitan. Setelah beberapa hari berlalu, sebetulnya mayatnya Bu Joko kan sudah selesai diotopsi. Gek Putu mendengar kabar kalau keluarga besarnya Gek Putu ini akan langsung mengkremasi Bu Joko dan langsung melakukan acara pengabenan, dan bantennya ini dibeli di grill. Dan singkat cerita, selama 1 minggu itu akhirnya prosesi pengabenan dan juga ngelinggiang selesai. Dan tahu nggak semoton? Semenjak kabar ini tersebar di satu desa dan bahkan di desa tetangga, ini tuh bisa dibilang agak viral ya di tahun 2020. Rumahnya Pak Joko ini kayak mulai berhantu semeton. Sebagian besar anak-anaknya Pak Joko ini kan bekerja di luar negeri, dan ada 3 anak yang memang masih sekolah. Pak Joko dengan anak-anaknya ini bersaksi kalau mereka itu tidak berani lagi tinggal di rumah tersebut. Karena menurut Pak Joko, hampir setiap malam dia itu seperti mendengar suara Bu Joko sedang menangis, merintih kesakitan di dalam toko. Karena begini teman-teman, ini kan kayak tokonya Bu Joko. Di belakang toko itu langsunglah rumahnya Bu Joko dengan keluarganya. Jadi otomatis dong, setiap hari Pak Joko dengan ketiga anak-anaknya yang masih sekolah ini akan mendengar. Dan bukan cuma Pak Joko dan anak-anaknya saja yang mendengar setiap hari suara tangisan dan juga rintihannya Bu Joko, tapi tetangga rumah di samping kiri dan juga kanannya Pak Joko juga mendengar. Mereka itu bersaksi semeton, hampir setiap malam sekitar jam 12 atau jam 6 pagi dini hari, tetangga tuh seperti mendengar suara rintihan dan juga suara tangisan Bu Joko. Entah ini memang benar atau cuma halusinasi karena mereka itu takut, tapi itulah kesaksian dari warga sekitar. Dan mungkin karena Pak Joko ini sudah kadung takut dengan ketiga anaknya, akhirnya Pak Joko pun memutuskan untuk mengontrak rumah di desa tetangga, dan biayanya ini memang diberikan oleh anaknya Pak Joko yang masih bekerja di luar negeri. Puis semeton, akhirnya setelah 1 bulan Pak Joko tinggal di sana setelah Bu Joko ini ditemukan meninggal dunia. Pak Joko dengan ketiga anaknya ini memutuskan untuk tinggal di luar desa. Nah, setelah kepergiannya Pak Joko dengan anak-anaknya ini, otomatis dong rumah itu benar-benar kosong. Tidak pernah ada yang ke sana, tidak ada yang pernah sembahyang, tidak ada yang pernah membersihkan rumah tersebut. Dan dari bulan ke bulan rumah ini tuh makin terlihat angker semeton. Gek Putu ya yang tadinya tuh biasa lewat di sana jam 4 sore ataupun jam 7 malam, sekarang Gek Putu tuh seperti termakan oleh gosip-gosip tetangga yang bilang rumahnya Pak Joko ginilah gitulah, ginilah gitulah. Mulai takut lewat di depan rumah tersebut, dan warga yang tinggal di samping rumahnya Pak Joko pun bersaksi, mereka ya setelah kepergiannya Pak Joko dengan anak-anaknya, kok mereka ini makin sering mendengar suara rintihan dan juga jeritan minta tolong dari rumahnya Pak Joko. Sampai-sampai ada beberapa tetangga di samping rumahnya Pak Joko ini juga memilih untuk ngekos selama beberapa bulan, karena mereka tuh kayak mulai merasa tidak nyaman tinggal di tempat tersebut semeton. Suatu hari semeton, hari raya akan datang. Ini tuh sekitar H-7 sebelum hari raya. Seperti biasa, Gek Putu dengan suami dan juga warga sekitar itu pasti akan mempersiapkan ini semua ya. Gek Putu seperti biasa sibuk meja jahitan, dia itu juga bikin jajan dengan ibu mertuanya. Saat itu semeton, H-6 sebelum hari raya, Gek Putu ini kan seperti biasa pergi ke desa untuk berbelanja. Di desa ini adalah satu pasar yang lumayan besar, dan warga sekitar juga akan berbelanja di pasar tersebut. Kita sebut saja namanya Pasar X. Nah, Pasar X ini jaraknya itu sekitar 200 meter dari rumahnya Pak Joko dan juga Bu Joko. Waktu itu sekitar jam 8 pagi, Gek Putu dengan salah satu tetangganya ini naik satu sepeda motor untuk menuju ke pasar tersebut. Karena menurut Gek Putu, walaupun pagi hari, ketika mereka ini melewati rumahnya Pak Joko, itu tuh kayak kok merinding banget. Dan setiap melewati di depan rumahnya Pak Joko, mereka tuh kayak ngok, bener-bener ngegas
agar secepatnya bisa melewati rumahnya Pak Joko. Sudah sampai seserem itu semeton rumahnya Pak Joko. Nah, ketika tiba di pasar ini dengan tetangganya ya semetonnya kayak turun, mereka tuh kayak milih-milih beli bunga, beli janur dan juga beli keperluan alat-alat yang lain. Nah, ketika itu adalah satu tempat makan di pasar tersebut. Itu tuh ibu-ibu berkerumun ramai banget dan terdengar kayak bercerita, berceloteh ria, suaranya tuh sampai berisik banget. Gek Putu tuh kayak penasaran itu tuh ada apa sih. Gek Putu pun mampir ke tempat makan tersebut dan makan dengan temannya. Nah, waktu itu semeton adalah salah satu cowok yang berasal dari kota Denpasar yang katanya memang tumben pergi ke desa tersebut dengan 3 temannya dan semuanya ini memang cowok-cowok. Si cowok-cowok ini tuh dekat dan duduk di sana. Mereka tuh bertanya kepada salah satu penduduk yang duduk di sana sambil makan gitu. Pak, itu warung sebelah kenapa kok ada garis polisi ya? Nah, warga desa yang ditanya seperti itu menceritakan dan di sana tuh dulu ada pembunuhan dan kejadiannya itu sekitar beberapa bulan yang lalu. Tahu nggak semeton? Salah satu pemuda dari kota Denpasar ini ya bilang, apa Pak, nggak lucu deh, baru sekitar beberapa hari yang lalu saya berhenti di sana melihat ada seorang ibu-ibu yang sedang menyapu sambil membersihkan toko. Kok Bapak bilang di sana ada pembunuhan? Warga desa yang sedang makan sekaligus dengan Gek Putu yang mendengar kesaksian dari pemuda kota tersebut kayak boom. Kok gini? Nah, Gek Putu tuh kayak mendengarkan si pemuda ini berceloteh. Katanya sebetulnya 1 minggu yang lalu itu kan pertama kalinya keempat pemuda ini masuk ke desanya Gek Putu. Mereka tuh kayak lapar banget dan juga haus. Nah, mereka tuh melihat warungnya Bu Joko ini masih buka jam 11 malam. Dan mereka pun berhenti di sana. Di sana mereka melihat ada ibu-ibu yang tinggi, badannya ini lumayan berisi, kulitnya itu agak sawo matang dan rambutnya keriting menggunakan daster, sedang mengepel dan juga membersihkan toko di sana. Nah, keempat pemuda ini berhenti di sana beli minum dan juga beli snack. Setelah itu mereka pun bayar dan pergi. Itu tuh jelas banget warung tempatnya si Bu Joko. Dan hari itu mereka datang kembali karena memang ada urusan di desa tersebut semeton. Dan mereka yakin banget ketika itu warung tersebut tidak ada garis polisi, tidak juga terlihat kumuh dan kotor seperti sekarang semeton. Ketika keempat pemuda ini berhenti di sana beli minum dan juga snack, mereka melihat warungnya Bu Joko ini masih bersih, rapi dan juga dagangannya itu masih banyak banget, tidak sekusam dan juga sekotor sekarang. Warga desa yang mendengar cerita dari keempat pemuda ini menjelaskan kene. Jadi tidak mungkin dong warungnya Bu Joko buka dan seperti kesaksian kalian. Ketika warga desa menjelaskan dengan detail ya peristiwa yang mereka tahu dan juga gosip-gosip yang menyebar di warungnya Pak Joko dan Bu Joko, keempat pemuda ini langsung terduduk lemas dan kayak berpikir semata. Wajah mereka mulai pucat pasi dan ada salah satu pemuda yang menangis yang bercerita, iya Pak, Bu, kami loh 1 minggu yang lalu makan dan juga minum di sana. Apakah ini benar? Dan ada salah satu dari keempat pemuda yang berasal dari kota Denpasar ini langsung pingsan semua. Mungkin karena saking shock dan kagetnya mendengar gosip-gosip dari warga sekitar. Nah, si pemuda yang pingsan ini langsung dilarikan ke puskesmas desa berikut dengan ketiga teman yang lain. Wih, satu desa gempar semeton mendengar kesaksian dari pemuda tersebut. Kok bisa ada pemuda yang lewat jam 11 malam? Ya, yang berasal dari kota bersaksi makan dan minum di sana. Apakah keempat pemuda ini berhalusinasi atau memang benar seperti itu? Aduh semeton, tentu saja warga desa langsung gempar mendengar cerita dari keempat pemuda tersebut. Setelah Gek Putu dengan temannya ini puas mendengar gosip-gosip yang ada di tempat tersebut, Gek Putu pun mulai pulang semetonnya. Dia pun sampai di rumah ini kayak masak dan juga mempersiapkan jahitan untuk hari. Nah, di hari itu Gek Putu kok mulai lihat gitu loh, suaminya kok tumben tidak pergi ke pasar dan suaminya masih tidur di kamar. Sore harinya suaminya baru bangun, yang padahal sebetulnya menurut Gek Putu suaminya ini tipikal
lelaki yang pekerja keras, dia tuh akan jarang banget libur kecuali memang ada hari raya atau karena sakit. Waktu itu Ge Putu bertanya, kenapa kok kamu nggak pergi ke pasar, kamu nggak jualan? Beli gede, suaminya si Ge Putu menjawab, iya, hari ini saya tidak ke pasar karena capek. Nah, Ge Putu pun bilang dia tuh perlu uang sekian ratus ribu untuk membeli alat-alat untuk sembahyang nanti. Dan anak-anaknya juga meminta pakaian baru, apakah Beli Gede punya uang. Nah, suaminya Ge Putu bilang semenjak ada kejadian pembunuhan di desa mereka, yaitu Bu Joko, warga desa itu kayak mulai jarang banget mau keluar rumah dan jarang banget mau berbelanja. Dan itu juga berimbas ke penjualan suaminya Ge Putu, semeton. Beberapa bulan ini suaminya ini kayak terus saja merugi. Nah, Ge Putu juga menyadari, semeton, kalau beberapa bulan ini memang penghasilan suaminya ini mulai menurun drastis. Nah, ketika itu Ge Putu bilang, iya, nanti berapa aja kamu ada uang, kita cukup-cukupkan saja untuk sembahyang. Nanti saya akan berusaha mengatur uang tersebut agar cukup untuk dibelikan semua keperluan, dan kalau memang tidak ada uang, kita tidak perlu membelikan baju baru untuk kedua anak kita. Sebenarnya Ge Putu waktu itu merasa kayak gimana sih, kasihan sekali kepada suaminya, semeton, karena semua biaya makan, sekolah, dan juga biaya sehari-hari menyembah beraya ini kan memang ditanggung oleh suaminya saja karena Ge Putu memang tidak bekerja. Nah, waktu itu sebetulnya Ge Putu tuh kayak mempersiapkan semuanya sebaik mungkin. Tapi H-4 sebelum hari raya, tiba-tiba suaminya ini datang dan bilang kepada Ge Putu kalau apapun nanti yang terjadi, Ge Putu cukup diam. Ge Putu tidak perlu bertanya kemanapun, Ge Putu cukup diam di rumah dan juga menjaga kedua putra mereka. Nah, Ge Putu yang waktu itu kan memang sedang sibuk mempersiapkan banten, mempersiapkan segala sesuatu. Bingung, maksudnya apa? Nah, waktu itu suaminya bilang, semeton, nanti akan ada orang yang datang memberikan Ge Putu ini uang, dan uangnya ini memang mungkin sekitar 500, 200 atau 300, tapi ini akan diberikan dalam jangka waktu yang lama. Tolong Ge Putu simpan uang ini baik-baik dan jangan pernah bilang kepada siapapun. Nah, pokoknya suaminya ini memberikan clue untuk Ge Putu agar tetap bertahan dan jangan percaya kepada siapapun. Dan kalau ada orang yang bertanya, Ge Putu cukup bilang tidak tahu. Ge Putu pun kayak, ini ada apa ya? Nah, waktu itu Ge Putu diberikan uang 2 juta rupiah oleh suaminya untuk dipakai di hari raya nanti. Ya, si suami juga bilang, nanti belikan ya baju yang bagus untuk anak kita, kadek dan juga gede. Waktu itu Ge Putu bertanya dong, ini kamu dapat uang dari mana? Nah, suaminya kembali bilang, semeton, kamu jangan menanyakan apapun, pokoknya kamu tinggal diam dan tolong percaya kepada saya. Ge Putu mungkin karena tidak mau memperdebatkan ini semua, Ge Putu pun diam dan percaya, semeton. Nah, besoknya H-3 sebelum hari raya, Ge Putu tuh bangun pagi, dia tuh seperti biasa bangun, cuci muka dan akan bersiap-siap untuk pergi ke pasar. Tiba-tiba semetonnya ada salah satu warga datang ke rumahnya Ge Putu dan bilang, "Tuh, di mana suamimu? Di mana suamimu?" Oh, ternyata warga itu adalah keluarga dekatnya Pak Joko. Si keluarga ini datang dengan beberapa penduduk desa dan bertanya kepada Ge Putu, "Di mana suamimu? Di mana suamimu?" Nah, Ge Putu bilang, "Itu suami saya sedang tidur di kamar." Nah, keluarganya si Pak Joko ini berikut dengan beberapa warga masuk ke dalam rumahnya si Ge Putu dan kayak membangunkan suaminya Ge Putu. Suaminya Ge Putu ini ditarik kemudian dihajar di halaman rumahnya Ge Putu. Ge Putu yang melihat suaminya dihajar seperti itu kan kayak takut banget, dia tuh kayak, "Woi, kenapa ini, kemana?" Tapi karena Ge Putu ini hanya seorang wanita, sebetulnya dia tuh tidak bisa melakukan apapun, dia hanya melihat suaminya ini ketika dihajar oleh warga desa. Nah, kemudian sekitar 2 jam kemudian setelah suaminya ini babak belur, dia tuh ditanyai, "Kamu kan yang sudah Bu Joko, kamu kan yang sudah Bu Joko?" Boom. Kok kini? Kemudian semeton di suasana yang sedang memanas ini semetonnya, tiba-tiba terdengar mobil polisi mendekat dan polisi pun datang menangkap suaminya Ge Putu kemudian dibawa ke kantor polisi. Ketika itu Ge Putu cuma terduduk dan dia tuh kayak, ini tuh ada apa? Dia kok tidak bisa mencerna ini semua, semeton. Waktu pun berlalu, sore harinya, semeton, Ge Putu dengan keluarga besar dari suaminya datang ke kantor polisi. Di sana suaminya Ge Putu ini sudah ditetapkan kalau suaminya Ge Putu inilah yang sudah
Bu Joko beberapa bulan yang lalu karena katanya di malam itu suaminya Ge Putu ini ingin datang dan juga ngebon beras berikut dengan gula dan kopi. Tapi karena seperti orang-orang tahu semuanya Bu Joko ini memang mulutnya itu pedas banget, judes banget, dan tidak segan-segan mencaci maki warga yang ingin ngebon. Kemungkinan suaminya Ge Putu ini kayak dicaci maki dan juga disemprot dengan kata-kata yang kasar. Karena gelap mata, suaminya Ge Putu ini mengambil parang dan kemudian tanpa sadar lehernya Bu Joko. Boom. Kok gini? Itu adalah penjelasan dari polisi, dan ketika itu Ge Putu pun menangis kemudian menghampiri suaminya yang memang sudah ada di dalam sel. Si Ge Putu menangis meronta-ronta dan bertanya, bukan kamu kayak melakukan itu, bukan kamu kayak melakukan itu. Tapi saat itu Gede suaminya Ge Putu malah bilang dengan wajah yang datar, iya, sayalah pelakunya. Sekarang kamu pulang ke rumah, jaga kedua putra kita. Kamu tidak perlu melakukan apapun karena biarkan saya yang menyelesaikan ini semua. Wih, semeton. Ketika Ge Putu mendengar pengakuan ini dari suaminya, boom. Kok gini? Dia tuh kayak tidak percaya kalau suaminya yang sebaik itu, sepenyayang itu bisa melakukan hal tersebut. Ge Putu menangis meronta-ronta, dan juga keluarga besarnya Gede yang ikut datang ke kantor polisi kayak tidak percaya semua, terutama ibu dan juga ayahnya Gede. Mereka menangis dan bertanya, nah ini ada apa, ini ada apa. Tapi Gede tetap bilang kepada keluarganya juga kalau dialah pelakunya. Sekarang ibu dan ayah silakan pulang ke rumah, tolong bantu istri saya agar bisa bertahan di dalam kondisi seperti ini. Semeton waktu itu ya kantor polisi ribut, ricuh. Pokoknya keluarganya Gede ini cutet tidak percaya kalau Gede melakukan hal ini berikut juga dengan Ge Putu. Mungkin karena terjadi kericuhan ya, polisi pun menyuruh Ge Putu dengan keluarga mertuanya ini untuk pulang saja dan silakan datang beberapa hari kemudian. Nah, waktu berlalu semeton, akhirnya satu desa mendengar kabar kalau ternyata pelaku penebasan leher si Bu Joko adalah Gede, yaitu suami dari Ge Putu. Satu desa menghujat dan juga kayak membicarakan kenapa kok bisa Gede berani melakukan hal senekat itu semeton.